Birokrasi Channel yang saya cintai. Kali ini kita berupaya untuk sedikit memberikan tips mengenai cara menciptakan keharmonisan di dalam kantor. Ini penting karena seperti yang kita tahu bahwa reformasi birokrasi yang dimaknai dengan penyederhanaan struktur birokrasi, lalu kemudian ditindaklanjuti dengan penyetaraan jabatan, berimplikasi pada berubahnya pola kerja. Pola kerja ini itu kemudian berimplikasi pada pola kerja yang berbasis pada tim, karena jabatan struktural dihilangkan terutama di eselon 3 dan 4 dan disetarakan ke dalam jabatan fungsional. Nah, mereka-mereka ini yang kemudian berfungsi sebagai koordinator tim dan subkoordinator tim. Hal yang penting di dalam kerjasama tim itu adalah bagaimana pimpinan bisa menciptakan sedemikian rupa suasana adanya harmonisasi di antara para pegawai di dalam keseharian bekerja di kantor. Karena itulah kemudian kita ingin memberikan tips dalam kaitan dengan berubahnya pola dan sistem kerja yang baru. Nah, kantor itu di mana kita bekerja sebenarnya adalah mikrokosmos kemanusiaan. Mengapa sebuah mikrokosmos kemanusiaan? Ya karena kita itu yang ada di kantor terdiri dari campuran dari semua tipe orang, baik dari segi asal, suku, agama, dan kepercayaan, bahkan asal daerah dan berbagai jenis kebangsaan, memiliki tingkat kepribadian, kebiasaan, tujuan, dan tantangan, sehingga bagaimana caranya agar perbedaan yang susah ditolak ini dapat bergaul satu sama lain dengan indah. Jadi harmonisasi dalam gerak dan langkah untuk mensukseskan beragam tujuan organisasi yang harus dicapai, maka tentu dibutuhkan usaha-usaha tertentu. Nah, jika Anda selaku pimpinan di sebuah kantor menghadapi kondisi ketidakharmonisan, tips berikut dapat Anda coba praktekkan agar bisa teratasi dengan langkah-langkah sederhana. Adapun langkah-langkah praktis yang saya maksud, yang pertama adalah pentingnya bersikap tidak membeda-bedakan. Sebagai seorang pimpinan, tentu sangat diharapkan oleh para bawahannya agar bertindak dan berperilaku di dalam organisasi atau tim yang dibentuk secara adil. Para bawahan tentu menyadari bahwa mereka tentu tidak harus diperlakukan sama, karena di antara mereka pasti memiliki jenjang yang berbeda, baik karena pangkat maupun tugas pokok. Karena itu seorang pimpinan di dalam kesehariannya harus mampu menunjukkan bahwa dia adalah seorang pimpinan yang menghargai dan tidak membeda-bedakan pegawainya, hanya karena di luar dari garis dan ketentuan organisasi. Pimpinan tidak elok jika membangun tembok-tembok perbedaan, membangun kelompok dan perisai kepada para bawahannya, dan hanya memperbolehkan pegawai tertentu untuk mendapatkan baik kesempatan berkarya, memperoleh bimbingan, promosi jika layak, serta berbagai penghargaan yang layak mendapatkan perhatian dan penghargaan. Cara yang kedua adalah ucapkan terima kasih. Dua kata kecil ini mungkin yang paling kuat dalam hal menciptakan kebahagiaan dan harmonisasi dalam tim kerja. Pegawai bisa saja bekerja keras dan bangga dengan prestasi yang mereka capai. Akan tetapi bisa saja mereka kurang merasa bahagia karena mereka itu merasa diabaikan, baik oleh atasannya ataukah mungkin dari rekan kerja sesama pegawai. Karena itu meluangkan waktu terhadap mereka yang telah bekerja keras dan memberikan pengakuan atas pencapaian mereka, walau dalam skala terkecil sekalipun, itu dapat membuat seseorang itu merasa dihargai dan diapresiasi. Ucapan terima kasih diberikan jangan hanya terhadap pekerjaan yang berskala besar dan telah mereka selesaikan, tapi ucapan terima kasih itu tidak terbatas pada hal yang bersifat besar, namun bisa saja nampaknya hanya sepele, namun dampaknya bisa berbeda. Ucapan terima kasih misalnya ketika ada pegawai yang membukakan kita pintu
menawarkan kepada kita untuk membuat kopi, atau diundang makan siang. Yang terpenting bahwa jangan kaku dan berat hati untuk memberikan ucapan terima kasih yang tulus setiap hari kepada bawahan atau sesama pegawai. Cara yang ketiga adalah perhatikan hal-hal yang bersifat kecil. Biasanya jika ada rekan kerja atau pegawai kita senang dengan pekerjaannya, maka imbasnya pegawai akan berusaha keras untuk meningkatkan atau menambahkan sedikit komitmen pada tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Bahkan mungkin saja mengambil tugas tambahan karena senangnya. Namun sebaliknya bisa saja pegawai selalu terlambat untuk membantu penyelesaian terhadap proyek atau kegiatan yang diberikan kepadanya. Perhatian terhadap hal kecil yang dilakukan bawahan dapat berdampak baik bagi kegiatan di kantor. Misalnya, mereka mungkin melakukan hal-hal ringan seperti membersihkan dapur atau mengedit dokumen organisasi di mana mereka menemukan adanya kesalahan sehingga harus diperbaiki. Jadi semakin Anda atau pimpinan memperhatikan dan mengucapkan terima kasih atas perbuatan yang ekstra kecil ini, maka itu berarti semakin Anda membangun kebahagiaan dan keharmonisan di antara para pegawai di kantor. Dan pegawai maupun rekan kerja Anda itu akan semakin termotivasi untuk terus mencari cara dalam rangka untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang keempat adalah hindari gosip kosong. Nah, kebiasaan bergosip ini merupakan hal yang alami bagi sebagian orang, namun di sisi lain gosip justru dapat merusak keharmonisan di kantor. Gosip mungkin di permukaan tampak menghibur, tetapi di bawahnya itu justru membangun ketidakpercayaan di antara sesama rekan kerja. Akibatnya akan muncul kebencian yang meningkat di antara sesama rekan kerja. Orang mungkin mulai bertanya-tanya apakah mereka yang digosipkan itu atau bukan, sehingga menimbulkan adanya jurang yang terbuka di antara mereka. Karena itu kantor yang baik harus bisa menetapkan kebijakan tanpa gosip. Upayakan agar dapat diperluas kebijakan ini tanpa gosip ini, bahkan termasuk untuk acara-acara luar kantor seperti acara-acara organisasi atau mungkin jika mengadakan pesta-pesta di hari libur. Yang kelima adalah pertahankan kebijakan pintu terbuka. Dalam hal ini, pimpinan sebaiknya berupaya membangun lingkungan yang terbuka untuk berdiskusi dengan pimpinan dengan menciptakan suatu sistem datang ke saya kapan saja, terbuka untuk menerima saran, keluhan, atau diskusi tanpa harus melakukan penilaian. Penting dilakukan karena pada dasarnya pegawai datang dari luar, dari latar belakang dan pengalaman yang mungkin berbeda-beda. Setiap pegawai itu memiliki cara mereka sendiri dalam memandang sesuatu. Nah, dengan mendengarkan mereka, maka Anda dapat memahami apa yang dilihat orang lain dari sudut pandang mereka, bukan dari sudut pandang Anda sendiri. Nah, ketika orang merasa terbuka untuk berbicara, maka sebenarnya Anda telah mengatasi masalah sejak awal, sebelum sebuah masalah meningkat menjadi hambatan nyata dalam bekerja atau bagi organisasi, atau menemukan peluang besar yang mungkin tidak Anda sadari sebelumnya. Cara yang keenam adalah ciptakan lingkungan tim. Mengadakan pertemuan rutin dengan seluruh pegawai di kantor dan memberdayakan rekan kerja untuk mengambil rasa kepemilikan terhadap organisasi. Jika merasa mereka itu pendapat dan wawasan mereka memiliki nilai, maka tentu mereka akan lebih cenderung menggunakan bakat dan kreativitas mereka untuk membantu membangun organisasi secara keseluruhan. Mereka akan bekerja sama untuk mencari cara dalam rangka meningkatkan kinerja mereka. Yang ketujuh adalah tawarkan bantuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sesekali mungkin Anda terjebak dalam situasi kerja, terlalu banyak bekerja atau diperhadapkan dengan tenggat waktu yang cukup sempit, maka pimpinan sebaiknya tahu bagaimana Anda seharusnya memberikan uluran tangan. Demikian pula pegawai harus memiliki sikap yang sangat menghargai bantuan dan uluran tangan pimpinan atau sesama rekan kerja. Mungkin perlu sedikit usaha ekstra untuk meyakinkannya, namun cobalah untuk mau membantu rekan kerja Anda dalam kesulitan yang mereka hadapi di dalam pekerjaan.
Cara yang kedelapan adalah bersosialisasi di luar pekerjaan. Bangun persahabatan dan harmoni di luar pekerjaan dengan acara santai. Rencanakan kapan saat-saat menikmati waktu-waktu santai setiap bulan bersama rekan kerja kita. Buatlah acara piknik makan bersama mungkin dalam acara tahunan, atau membuat cara pertandingan persahabatan yang berbagai jenis olahraga ataupun seni. Lingkungan yang santai ini akan menciptakan ikatannya lebih dalam daripada dengan regulasi yang terlalu mengarahkan pegawai agar bekerja tinggi. Dan yang kesembilan adalah outbound bersama. Nah, outbound ini dapat menciptakan rasa kebersamaan dan adanya saling keterkaitan atau keterikatan. Hal ini bisa dicapai melalui berbagai permainan yang membutuhkan kerjasama antara anggota tim. Nah, dengan outbound ini akan menggugah rasa para pegawai bahwa sebenarnya kualitas keberhasilan itu akan dapat dicapai manakala ada saling pengertian dan saling membantu. Rasa bahagia lebih terasa ketika suatu usaha berhasil melalui kerjasama yang baik antar anggota tim. Nah, inilah yang ingin sampaikan, tips yang singkat sebanyak 9 ini, mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian, sehingga ke depan dengan sistem kerja baru ini memungkinkan organisasi kita lebih harmonis lagi, sehingga target-target kinerja yang sudah ditentukan itu bisa kita raih. Demikianlah, sampai ketemu dengan tema yang lain, dan salam reformasi birokrasi.